Alhamdulillahil qa'il fil Qur'anil Karim, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wa kama uhaddziru nafsi wa anfusukum an ma'siyatillah, kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hendaklah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Wabil khusus dengan karunia nikmat diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul untuk kita. Dengan kerasulan beliau maka terrealisasilah kasih sayang Allah untuk kita. Dan mudah-mudahan dengan itu kemudian kita selalu dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, sehingga akidah kita kemudian selalu berdasarkan atas akidah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang selalu memesankan kepada kita segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Rasul yang selalu mengingatkan kita dengan apapun yang akan menjadi sumber malapetaka bagi kita, agar supaya kemudian kita menjauhinya sejauh-jauhnya, dan pada gilirannya kita kemudian diselamatkan oleh Allah, baik di dalam kehidupan dunia apalagi nanti di dalam kehidupan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum alayka ya Rasulullah, khairu nabiyyin li ummati wa khairu rasulin li ummati, ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta tarakathum fi mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan nikmat terbesar yang diwujudkan oleh Allah untuk kehidupan manusia. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad, maka paripurnalah ajaran Allah, maka sempurnalah ajaran Allah di muka bumi. Karena Allah menutup ajarannya dengan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, dengan keberadaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya sebaik-baik makhluk yang pernah terlahir di muka bumi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itulah kita umatnya harus bersyukur dan berbahagia setiap kali kita diingatkan dengan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kemudian para ulama, walaupun mengetahui bahwa mengingat kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Maulid Nabi, hari lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Walaupun itu dikategorikan bid'ah, tapi itu adalah bid'ah hasanah yang bagus untuk kemudian kita adakan di dalam kehidupan kita demi mengenang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulama kemudian mengutip satu ayat dalam surah Yunus, wa bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu khairun mimma yajma'un. Kul, katakan Muhammad, bifadlillah, dengan karunia agama yang diutus oleh Allah, wa rahmatihi, dan dengan kelahiran wahai Muhammad, yang merupakan aktualisasi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyafrahu, dengan itulah harusnya orang-orang yang beriman berbahagia. Khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apapun yang dia kumpulkan dalam kehidupan. Maka oleh karena itu kemudian kita harus apa? Harus kemudian memaknai bahwa kelahiran Nabi Muhammad itu adalah apa? Adalah sumber keselamatan bagi kita, umat Islam. Terlepas perbedaan yang terjadi di antara merayakan atau kemudian mengingat hari kelahiran Nabi besar Muhammad, tapi kehadiran Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad itu adalah sumber keselamatan buat kita, umat yang berada di akhir zaman ini. Maka oleh karena itu wajar kalau kemudian kita berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad yang akan menjadi penyelamat bagi kehidupan kita di dunia, apalagi kemudian kita bertemu dengan Allah Subhanahu. Maka kemudian apa hikmah yang harus kita petik dari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah kita harus memastikan dan meyakinkan siapa Nabi Muhammad yang menutup para kenabian, supaya kemudian kita bisa mempertahankan akidah kita dengan benar ketika kemudian datang orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Muhammad. Maka kita harus kemudian yakin Muhammad itu adalah anak dari Abdullah bin Abdul Muttalib, keturunan Quraisy, lahir di kota Mekah, kemudian hijrah ke Madinah dan wafat di sana. Wafat di kota Madinah. Dia kemudian mempunyai nama yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kemudian kita tidak tertipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an disebutkan dua nama bagi beliau. Muhammadur Rasulullah ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya'ti akan datang setelah Nabi Isa, ismuhu Ahmad. Tetapi di ayat yang lain Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Maka kemudian datangnya Rasulullah SAW menjelaskan, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana Abul Qasim. Sayalah yang bernama Muhammad, saya juga yang bernama Ahmad, saya juga yang bernama yang bergelar Abul Qasim. Maka kemudian itulah kemudian yang harus kita yakini, bahwa Nabi besar Muhammad SAW itu mempunyai beberapa nama panggilan. Untuk kemudian kita tidak tertipu di akhir zaman ini, kalau kemudian ada orang yang bernama Ahmad kemudian mengaku dia seorang nabi, penutup dan pelengkap ajaran Nabi Muhammad SAW, kita tidak tertipu karena kita mempunyai aturan main, yaitu dia harus lahir dari keturunan Quraisy, dia lahirnya di kota Mekah, dan kemudian dia wafat di kota Mekah. Ini yang pertama yang harus kita yakini. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW itu adalah penyempurna seluruh syariat yang pernah diturunkan oleh Allah. Maka tidak ada lagi ruang syariat-syariat lain setelah baginda Rasulullah SAW diutus untuk diyakini oleh orang lain. Sampai dalam hadis Rasulullah, dalam hadis sahih, Rasulullah berkata, sayalah yang meletakkan labina. Saya tinggal menghiasi, melengkapi tata letak syariat ini seperti perumpamaan satu bangunan rumah. Interiornya saya kemudian meletakkan tentang di mana kendi harus diletakkan. Ini sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah
bahwa dia adalah pelengkap tata letak sebuah nilai syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada nabi-nabi sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diistilahkanlah kemudian oleh Al-Qur'an kalimatin sawa. Ada sebuah ungkapan yang menyatukan bahwa ajaran para rasul itu semuanya adalah mengajarkan kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian syariatnya sesuai syariat rasul yang kemudian boleh jadi banyak penyempurnaan di dalamnya, sebagaimana kalau kita kemudian mempelajari nilai dari Al-Quran. Yang kedua kemudian, yang ketiga adalah yang harus kita aktualisasikan dalam setiap kita mengenal lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai misi utama adalah menegakkan nilai akhlak di tengah manusia. Innama bu'istu liutammima makarim. Dan inilah yang harus menjadi titik perjuangan umat Islam dimanapun dia berada dan apapun baju yang dia pakai, bahwa dia tetap harus memperjuangkan akhlakul karimah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah Al-Quran kemudian datang mengatakan uswatun hasanah, teladan yang baik dalam hal apa? Dalam hal akhlak. Dan inilah yang kemudian hilang di tengah kehidupan kita, baik di kalangan orang-orang yang awam di antara kita, apalagi kemudian kalau hilang nilai akhlak ini di tengah-tengah kehidupan para alim ulama yang kemudian selalu saling hujat. Ini tidak ditemukan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlakul karimah, akhlak yang kemudian apa? La yaskharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Tidak ada ungkapan saya lebih baik dari dia, tidak. Tapi semuanya saling meluruskan satu sama lain, karena kita meyakini tidak ada manusia suci di tengah kehidupan dunia ini. Yang ada adalah kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Tidak ada yang boleh mengklaim dialah yang paling benar, karena kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita mempelajari Al-Quran, ada perbedaan yang terjadi di sana sini, maka kita harus mengedepankan nilai akhlakul karimah di dalam kita memperjuangkan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam kita menerapkan dari nilai syariat baginda yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketika kita sholat harus ada nilai akhlak yang di dalamnya kemudian tertanam di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengaktualisasikan nilai haji, maka harus ada nilai akhlak di dalamnya. Ketika kita mengaktualisasikan nilai dari ajaran syariat Islam, maka akhlak harus dikedepankan. Itulah makanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iman tanpa nilai akhlakul karimah itu adalah nilai iman yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-iman wal haya'u qurana bainahuma. Sesungguhnya antara nilai iman dan nilai malu yang kemudian menjadi dasar daripada akhlakul karimah, baik kepada Allah, kepada para rasul, kepada para alim ulama, kepada para umat Islam, itu adalah nilainya adalah al-haya, yang menjadi dasar malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk pribadi yang baik. Maka inilah yang harus kemudian selalu kita kemudian ajarkan kepada masyarakat kita, ajarkan kepada jamaah kita, bahwa sebenarnya substansi dari ajaran baginda Rasulullah adalah membentuk perilaku akhlakul karimah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, apalagi di akhir zaman ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat dalam khutbah Jumat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, hikmah tentang maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kemudian bisa menggelorakan akhlakul karimah di tengah-tengah kita. Akhlak yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang diaktualisasikan oleh para sahabat Nabi di antara dan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan mudah-mudahan dengan itu kita kemudian bisa menjunjung tinggi
nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan kita, dan pada gilirannya rahmat Allah pun akan diturunkan di tengah orang-orang yang bersatu padu di dalam memperjuangkan nilai syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bil malaikatil musabbihati bi kursihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah waffiqna li ta'atika wa ittiba'i wa iqtida'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ya Allah hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna hubbahu ya Allah yajlib ilaika hubban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana